Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Musalli wa musallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita masih mendapatkan begitu banyak limpahan karunia, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah sholat maghrib dengan berjamaah. Disambung kita duduk di masjid yang kita cintai ini. Kita sama-sama saling tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling wasiat-wasiati di antara kita dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan kita terus berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, menjadikannya tambahan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang terus mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Biidznillah ta'ala, atas izin Allah, kita kembali akan melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Kita alhamdulillah kita masih membahas ayat di dalam Al-Quran, dan ini adalah wahyu yang pertama kali turun kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Alaq. Kemarin kita sebelumnya juga kita sudah sebutkan Al-Alaq itu artinya adalah apa artinya? Adam al-Jamid. Al-Alaq itu artinya adalah darah yang menggumpal gitu sehingga bisa, alaq itu artinya menempel dan itu adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala proses atau tahapan dari penciptaan manusia. Jadi sangat takjub sekali gitu ayat yang pertama kali turun kepada Nabi ini berbicara tentang penciptaan manusia, dan itu Allah sudah sebutkan jauh berapa tahun? 1440-an tahun yang dulu gitu sebelum orang kemudian mengenal ilmu kedokteran dan yang lainnya sehingga mengetahui akan proses penciptaan manusia, tetapi itu sudah disebutkan jauh-jauh bahkan di awal turunnya wahyu dan ini membuktikan bahwasanya apa yang Allah turunkan atau apa yang didakwakan oleh Nabi berupa syariat apa yang diajarkan oleh Nabi berupa Al-Quran itu adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bikinan Nabi Muhammad.
Bahkan kita juga sebutkan pada kesempatan yang lalu, Nabi kita adalah Nabiun Ummi. Ya, ummi itu artinya adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya. Tapi kemudian Allah wahyukan, Allah jadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW bisa membaca, ya, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Itu juga adalah atas kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak bisa, asalnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi karena Allah berkehendak, Allah yang menginginkan nabinya bisa kemudian tadi mendapatkan wahyu, ya, akhirnya kemudian Allah jadikan nabi kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas kandungan yang pertama, gitu ya. Kita masih melanjutkan kandungan yang pertama di dalam surat Al-Alaq ini, ya. Karena paling tidak di dalam surat Al-Alaq itu ada tiga kandungan, gitu ya, atau ada tiga pokok bahasan, gitu ya. Maka kita masih di pokok bahasan yang pertama, ya, yang masih membahas tentang, ini judulnya adalah hikmah penciptaan manusia dan pentingnya belajar membaca dan menulis, ya. Jadi kandungan yang pertama ketika kita membaca surat Al-Alaq, dan ini nanti kita bisa mengambil maknanya, ya, itu dari surat atau dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ya. Jadi kandungan yang pertama ini adalah diambil dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, yaitu berbicara tentang tadi hikmah penciptaan manusia dan pentingnya belajar membaca dan menulis. Dan di kesempatan yang lalu, ya, di pekan yang lalu, pekan yang keempat, kita sudah menyebutkan beberapa faedah, ya, beberapa pelajaran yang kita ambil dari ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama berbunyi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ayat yang pertama di dalam surat Al-Alaq, ya. Perintah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk membaca, Iqra, bacalah, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu, nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Maka kita akan tambahkan di sini beberapa poin, ya, paling tidak 2 poin, ya, dari ayat yang pertama. Ini disebutkan di dalam lembaran ini, ya, yaitu makna rabbika, ya. Makna rabbika. Rabbika itu artinya adalah Tuhanmu. Karena di dalam ayat yang pertama tadi disebutkan Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka ada hikmah, gitu ya. Kenapa kok kemudian Allah menyebutkan di ayat yang pertama ini dengan menyebutkan Rabbika, Tuhanmu, wahai Muhammad. Ka di sini artinya adalah engkau, ya. Rabb itu yang menciptakan, mengatur, ya, itu Tuhan, ya. Ka ini adalah engkau, yang dimaksud di sini adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka apa faedah atau pelajaran yang bisa diambil di sini? Disebutkan adalah bahwa hamba itu butuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah menyebutkan Rabbika, Tuhanmu, ya, sebutlah atau bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu kemarin kan kita juga sebutkan artinya juga adalah meminta pertolongan, gitu ya.
ketika orang itu akan melakukan suatu perbuatan kemudian menyebutkan nama Allah, itu juga maknanya adalah seorang hamba itu kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa melakukan suatu amal. Maka ini menunjukkan ketika orang kemudian melafalkan tadi ya, Bismi Rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, ini juga maknanya adalah hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias ketika seseorang itu melakukan suatu amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan suatu ibadah, dan ibadah itu kan macam-macam gitu nggih. Bentuknya, jenisnya ya. Termasuk ibadah itu adalah menjalankan ibadah sholat ya. Sholat yang fardu, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, atau kemudian menjalankan puasa, membayar zakat ya, melakukan ibadah haji atau umroh, itu adalah bagian dari ibadah ya. Termasuk juga adalah apa? Birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua, itu adalah termasuk bagian dari ibadah. Bahkan nanti di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Allah itu menyandingkan ya, perintah seseorang hamba untuk berbakti kepada orang tua itu disandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana birrul walidain, seorang anak itu berbakti kepada orang tua, itu adalah perintah yang utama ya, berpahala besar. Maka lawannya birrul walidain apa? Uququl walidain, alias durhaka kepada orang tua. Makanya seorang anak ya durhaka kepada orang tua, ini juga adalah termasuk dari dosa yang besar. Bahkan bisa jadi Allah akan segerakan azabnya ya, balasannya di mana, di dunia sebelum nanti di akhirat. Ini bagaimana di dalam syariat kita ya, kita diperintahkan untuk memuliakan kedua orang tua. Termasuk juga perintah-perintah yang lain, berbuat baik kepada orang lain sesama muslim ya, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh ya. Ini termasuk adalah amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan hanya sesuatu yang dilakukan ketika berada di masjid saja gitu ya. Berkata jujur ya, mengajak kepada kebaikan ya. Orang itu bertasbih, bertahmid ya, bertahlil ya. Dan ya kemarin kita merutinkan itu gitu nggih, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya, termasuk juga di hari-hari tasyrik ya. Dan itu juga adalah terus bisa kita amalkan gitu ya, memperbanyak tahlil, tahmid, tasbih ya. Ini adalah ucapan-ucapan yang ringan di lisan tetapi memiliki apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita kembali kepada poin yang pertama disebutkan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari segala bentuk macam ibadah, amal soleh, itu yang akan mendapatkan manfaatnya siapa? Allah. Siapa? Manusia kita sendiri. Allah itu tidak butuh apa? Ibadah hamba. Allah itu tidak butuh ibadahnya hamba. Ini makna apa? Di antara makna ya, atau faedah yang diambil dari kata Rabbika. Ketika Allah menyebutkan ya, wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhan, alias segala amal kebaikan ya, itu akan kembali kepada hamba. Allah tidak butuh kepada amal hamba. Ini juga disebutkan di dalam
tafsir ya. Ini kata bismi rabbika ini dikatakan lidalalati ala annahu lahu tasilu ilaihi manfaatun ya. Ketika Allah menyebutkan rabbika dengan nama Tuhanmu ya, itu alias adalah ketika seseorang itu berbuat amal kebaikan itu akan kembali manfaatnya kepada hamba tersebut ya. Amma ta'atul abdi fala tahiqqu manfaatu lillah ya. Dan Allah itu tidak kemudian membutuhkan ibadahnya hamba. Bahkan kalaupun semua makhluk kan gitu ya, baik yang manusia atau jinnya semua itu tidak beribadah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan Allah itu lemah, tidak ya. Jadi manfaatnya itu kembali kepada siapa? Kepada hamba itu sendiri. Ini dikatakan faidza ata bima talaba ya. Ketika seorang hamba itu melakukan apa yang diminta oleh Allah ya. Karena ibadah itu kan yang syar'i itu kan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti tadi kita sebutkan ya, di dalam Al-Qur'an itu terdapat perintah-perintah ya. Amalan-amalan ibadah ya. Yang itu semuanya adalah bermanfaat, kebaikannya kembali kepada hamba. Dan tidak ada ya, perkara-perkara yang baik ya, kecuali di dalam syariat kita itu sudah sudah dijelaskan dan juga diperintahkan untuk melakukan perkara baik itu. Dan termasuk juga segala hal perkara-perkara yang itu akan mendatangkan madharat ya, keburukan bagi seorang hamba itu juga sudah dijelaskan di dalam syariat kita ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis ya. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi akan hal tersebut ya. Dan yang paling besar, bahaya yang paling besar kira-kira apa yang harus dijauhi oleh seorang hamba? Kesyirikan. Karena perintah yang paling utama itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Dan kita tahu bahwasanya seluruh dakwahnya para nabi gitu seluruh dakwahnya para nabi. Nabi itu jumlahnya ada berapa? Banyak itu berapa? Ya, kalau di dalam Al-Qur'an berapa disebutkan? Ada sekitar 25 gitu, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu ada 25 ya. Namun di dalam hadis nanti juga disebutkan ya, riwayatnya Abi Dzar ya radhiyallahu anhu, itu Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pernah ditanya berapa jumlah para nabi. Maka Nabi menjawab berapa? Mi'atu alf arba'ah wa ishrina alf. Jadi Nabi menyebutkan ada sekitar 124.000. Nabi itu ada berapa? 124.000. Ini di dalam hadis, nanti bisa dicek gitu ya. Hadisnya riwayat Abi Dzar. Di Google dicari gitu ya. Jumlah para nabi. Itu nanti di dalam hadisnya disebutkan, Nabi menyebutkan tadi ada sekitar 124.000. Dan dari 124.000 itu ada berapa rasul? 25? Masih di dalam hadis yang sama itu disebutkan ada sekitar 315. Ada yang riwayat yang lain menyebutkan 313 rasul.
Banyak apa sedikit? Banyak. Karena memang tidak semua nabi itu rasul, tetapi setiap rasul itu pasti nabi. Karena rasul itu nanti diantara kekhususannya rasul itu mendapatkan syariat yang baru yang berbeda dengan nabi atau rasul sebelumnya. Banyak. Dan tadi kita sebutkan seluruh dakwahnya para nabi yang jumlahnya berapa? 124.000 tadi ya. Dan dari 124.000 itu ada 315 rasul, itu semuanya dakwahnya intinya sama, yaitu mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang paling besar ya, itu adalah dosa kesyirikan. Wong enggak berhak untuk diibadahi kok diibadahi, dan itu nanti ada kaitannya dengan poin yang selanjutnya kita sebutkan ya. Bagaimana Allah kok menyebutkan di sini Rabbika kan gitu ya, dengan kata-kata Tuhanmu kan gitu. Tuhan itu artinya tadi yang menciptakan, yang mengatur ya, yang memberi rezeki dan seterusnya ya. Itu nantinya juga apa? Untuk membantah ya orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu yang mereka meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan. Jadi jangan dikira bahwasanya orang-orang musyrik itu juga meyakini, orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu juga meyakini Allah itu yang menciptakan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka beribadah, itu tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu yang menjadi masalah. Padahal harusnya apa? Ibadah itu hanya mutlak miliknya Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang pertama ini disebutkan ya, Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Tuhan di sini Rabb itu yang mengatur, yang menciptakan. Maka karena Allah yang menciptakan ya, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, maka ketika beribadah pun itu hanya ditujukan kepada Allah, nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nggak boleh ditujukan kepada orang-orang yang dianggap soleh yang sudah meninggal ya, karena menganggap oh ini kuburannya si wali fulan kan gitu nggih. Dulu ini orang soleh, maka walaupun sudah meninggal ini masih bisa memberikan apa? Manfaat dan madharat, maka kita boleh meminta sesuatu kepada siapa yang ada di dalam kuburan. Maka ini termasuk dari bentuk kesyirikan. Menganggap ada yang memiliki kekuatan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama ya. Bahwasanya di makna Rabbika di sini ini menunjukkan bahwasanya hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk amal ibadah ya yang dilakukan oleh seorang hamba itu kembali manfaatnya kepada hamba itu sendiri. Allah tidak butuh dengan ibadah hamba. Jelas ini nggih poin yang pertama.